Bapak Ahmad Yasir Ridho Lubis. Yang kami hormati bapak-bapak masyarakat Mandailing Natal umumnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Untuk memperhemat waktu di dalam rangkaian acara kita pada siang hari yang berbahagia ini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah. Selamat siang, salam damai dan kasih untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, moderator dan kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Mandailing Natal yang kami hormati dan kami muliakan, adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kita tentang perlindungan lahan pertanian dan pangan, yang tentunya merupakan sebuah aturan yang pantas dan layak kita ketahui bersama. Selawat dan salam tak lupa disampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena sahabatnya sangat kita harapkan di kemudian itu. Para orang tua kami, bapak ibu yang kami hormati, para adik-adik yang mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Semoga perjalanan sosialisasi terkait ini bisa berjalan dari awal hingga akhir, bisa kita lakukan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Mungkin ada tutur kata atau penyambutan kami yang tidak pada tempatnya. Kepada kita semua saya mohon kemaafan, dan kepada Allah saya mengampuni. Jazakumullah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mardia Bulungan SHI MH untuk memberikan ataupun memberikan materi terhadap isi peraturan daerah ini, dan kepada moderator ataupun pendamping materi Saudara Khairul Anwar Siregar kami persilakan untuk ke depan. Mahasiswa peserta sosialisasi yang kami banggakan dan yang kami muliakan, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan, kesempatan dan juga silaturahmi kita hari ini dalam bentuk acara sosialisasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya umumnya di Provinsi Sekolah pembangunan bisa berjalan dengan bagus dan juga lancar. Karena salah satu item naik level atau tidaknya di kabupaten kota itu dari jumlah masyarakat yang divaksin. Jadi sebelum ada pemaksaan dan pembayaran divaksin itu, kalau kami berharap ayo sama-sama divaksin agar anak sekolah bisa berjalan bagus. Tanggal lahir Tornainjak 20 September 1982. Jenis kelamin saya nggak tahu, tanyakan sendiri. Tapi kalau pandangan kami masih laki-laki. Ada ketawa yang terlambat ya. Cemburu. Tadi kalau moderator kuat sekali jawabannya, saya kurang. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Maha Esa yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, kelapangan di siang hari yang berbahagia ini. Kita masih bisa berkumpul di Hotel
sampai rumah. Selawat dan mahasiswa peserta sosialisasi yang kami banggakan dan yang kami muliakan, kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, kesempatan dan juga silaturahmi kita hari ini dalam bentuk acara sosialisasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara tentang perlindungan lahan pertanian di Kabupaten Mandailing Natal, khususnya umumnya di provinsi. Sekolah pembangunan bisa berjalan dengan bagus dan juga lancar. Karena salah satu item naik level atau tidaknya di kabupaten kota itu dari jumlah masyarakat yang divaksin. Jadi sebelum ada pemaksaan dan pembayaran divaksin itu, kalau kami berharap ayo sama-sama divaksin agar anak sekolah bisa berjalan bagus. Tanggal lahir Tornainjak 20 September 1982. Jenis kelamin saya nggak tahu, tanyakan sendiri. Tapi kalau pandangan kami masih laki-laki. Ada ketahuan yang terlambat ya. Sungguh. Tadi kalau moderator kuat sekali jawabannya, saya kurang. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Moderator yang saya hormati dan juga hormat kita kepada Bang Anda Ahmad Yasir Nasution, Lubis MSP, selaku anggota Dewan, selaku anggota legislatif Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Golkar. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya termasuk orang yang biografi. Izin boleh saya berdiri ya? Boleh. Oke, baik. Tadi berkaitan dengan biodata ya. Sampai banyak yang nggak tahu kok bisa nama perempuan ini. Mardia ya. Kalau seandainya saya dulu dikasih mukjizat ini, kelebihan waktu ketika penabalan nama, saya akan minta ganti. Kenapa nama perempuan itu? Tapi itulah memang yang terbaik dikasih oleh orang tua kita. Atau mungkin diantara bapak ibu sekalian ada yang komplain nggak ketika ditabalkan nama? Ada yang komplain? Hah? Tapi yang jelas pasti punya historis, punya latar belakang. Kenapa ini kurang jelas? Ini akan memberikan sanksi-sanksi terhadap orang-orang yang atau badan hukum yang akan menyalahgunakan pengalihan lahan. Karena kalau kita nanti tinjau dari segi kejahatan ya, satu sisi ya, karena orang hukum ini, kebanyakan kejahatan hari ini tidak dilakukan secara individual sekarang, tetapi lebih dulu kepada korporasi. Orang tidak mencuri secara mandiri sekarang. Orang akan lebih cenderung kepada korporasi, badan hukum, PT, CP, perusahaan. Apa salah satu contohnya? Tanah ini dijual atau dibuat properti, dijual cepat, siap dibangun, atau mungkin dalam bentuk usaha-usaha lain yang sifatnya berbadan hukum korporasi, ya kan? Pengalih fungsian. Ini memang ke depan mau terlalu halus. Saya pernah mendengar, kalau bahasanya mungkin goyonan, kenapa harga tanah hari ini makin meningkat? Kenapa harga tanah makin meningkat? Kenapa? Karena Tuhan tidak membuat tanah lagi. Kalau manusia mungkin masih membuat. Nah, itu mungkin salah satunya. Kita makin bertambah. Saya termasuk juga bagian dari penyuluh di Panjaitan. Setiap waktu minimal hampir 30 orang, 15-20 untuk peserta nikah itu. Semua nikah, pasti nikah punya anak. Perkara kita kan memang terus ini. Sementara ketersediaan lahan terbatas. Kita mau tinggal di mana? Di mana, Bapak Ibu? Betul nggak kira-kira? Ini logikanya saja ya. Karena Tuhan tidak membuat
tanah lagi. Ini persoalan tanah, persoalan yang sangat betul menjadi persoalan besar, bahkan menjadi persoalan internasional. Ya, di Palestina, Israel Palestina itu persoalan apa ini? Apa salah satu contohnya? Tanah ini dijual atau dibuat properti, dijual cepat, siap dibangun, atau mungkin dalam bentuk usaha-usaha lain yang sifatnya berbadan hukum korporasi, ya kan? Pengalih fungsian. Ini memang ke depan mau atau harus. Saya pernah mendengar, kalau pembahasannya mungkin goyonan, kenapa harga tanah hari ini makin meningkat? Kenapa harga tanah makin meningkat? Kenapa? Karena Tuhan tidak membuat tanah lagi. Kalau manusia mungkin masih membuat. Nah, itu mungkin salah satunya. Kita makin bertambah. Saya termasuk juga bagian dari penyuluh di Panjang. Setiap waktu minimal hampir 30 orang, 15, 20 untuk peserta nikah itu. Semua nikah, pasti nikah punya anak. Perkara kita kan ngomong sini. Sementara kita sedia lahan terbatas. Kita mau tinggal di mana? Di mana, Bapak Ibu? Betul nggak kira? Ini logikanya saja ya. Karena Tuhan tidak membuat tanah lagi. Ini persoalan tanah, persoalan yang sangat betul menjadi persoalan besar, bahkan menjadi persoalan internasional. Ya, di Palestina, Israel Palestina itu persoalan apa ini? Dalam rangka pengadaan tanah untuk keperluan umum atau terjadi bencana. Jadi kalau sudah ditetapkan itu nanti tidak boleh dialih fungsikan. Karena ada juga kadang-kadang yang sudah harusnya untuk kepentingan umum, tapi seolah dibuat untuk kepentingan pribadi dan kelompok atau golongan-golongan tertentu. Tidak boleh. Kita lanjut. Ini juga ada regulasinya, alih fungsi lahan untuk kepentingan umum antara lain. Ada beberapa pengecualian termasuk jalan umum, ya, waduk, bendungan irigasi, saluran air minum, dan seterusnya itu ada di penjelasannya, termasuk terminal, fasilitas keselamatan umum, pembangkit listrik, jaringan listrik. Ini sebenarnya termasuk fasilitas umum. Oke, lanjut. Petani terhadap mengalami gagal panen. Sering terjadi ketika panen kita harga padi murah, ya, beli mahal. Tapi ketika kita menjual murah, itu selalu memang begitu. Jadi pemerintah punya peran dan tanggung jawab untuk bagaimana melindungi ini, mengantisipasi hal ini dalam regulasi aturan ini. Oke, lanjut. Bahkan termasuk bicara persoalan pembiayaan. Masuk ke APBD. Bisa dimasukkan ke APBD. Anggaran pendapatan belanja. Lanjut. Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian meliputi termasuk koordinasi perlindungan, sosialisasi peraturan perundang-undangan. Banyak regulasi peraturan perundang-undangan yang hari ini kita tidak mengetahui. Kita bersyukur hari ini ada sosialisasi perda ini. Saya tidak malu menyampaikan bahwa termasuk saya pun baru dalam beberapa hari ini saya tahu kalau ada perda ini. Padahal saya termasuk orang yang bergelut mengajar, termasuk banyak dari sini. Karena tidak semua kita mengetahui aturan undang-undang, peraturan-peraturan. Bapak-bapak, ibu-ibu masih sehat? Masih bisa kita lanjutkan? Sampai jam 8 malam? Sampai jam 8 malam? Bapak-bapak, ibu-ibu, adinda-adinda semuanya, beserta sosialisasi yang kami muliakan dan yang kami banggakan, seperti yang disampaikan pada pertemuan tadi, mungkin dari real materi yang ditunggu-tunggu itu adalah yang terakhir, yang ucapan sekian dan terima kasih.
Ada yang perlu kita diskusikan? Mahasiswa yang perlu kita diskusikan ya? Ada yang perlu kita diskusikan, Bu? Bapak? Semua diam. Paham ya? Berdiri dulu deh, kurang nampak gantengnya. Maju ke depan, Wak. Bapak-bapak, ibu-ibu masih sehat? Masih bisa kita lanjutkan? Sampai jam 8 malam? Sampai jam 8 malam? Bapak-bapak, ibu-ibu, adinda-adinda semuanya, beserta sosialisasi yang kami muliakan dan yang kami banggakan, seperti yang disampaikan pada pertemuan tadi, mungkin dari real materi yang ditunggu-tunggu itu adalah yang terakhir, yang ucapan sekian dan terima kasih. Ada yang perlu kita diskusikan? Mahasiswa yang perlu kita diskusikan ya? Ada yang perlu kita diskusikan, Bu? Bapak? Semua diam. Paham ya? Berdiri dulu deh, kurang nampak gantengnya. Maju ke depan, Wak. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Saya dari Ikatan Mahasiswa Panjang Utara. Jadi yang mau saya tanyakan, kita kan sudah tahu bahwasannya di Madinah Natal ini sudah banyak yang difungsikan lahan. Nah, mungkin sebagian kita sudah di sini mewakili dari masyarakat. Orang itu kan masih awam mengenai lahan-lahan ini. Dengan ibaratnya materi-materi dengan perawatan tinggi. Tentu bagaimana regulasi aturan pemerintah yang ada. Saya dulu pertanyaan dulu. Jadi kalau kita melihat secara komprehensif, secara umum, bahwa pemerintah banyak sekali regulasi aturan yang mengatur tentang eksistensi atau keberadaan tanah-tanah baik secara individu maupun secara korporasi ataupun yang ada di masyarakat. Ya tentu salah satunya ya ini bukan yang ini. Itu salah satu upaya pemerintah supaya lahan-lahan yang kita beli itu tidak lahan yang memiliki lahan tidak bisa sekarang dia difungsikan. Ini sebenarnya kasus-kasus atau kejadian yang sering terjadi adalah dalam skala besar perkebunan PT-PT yang sering terjadi yang awalnya mungkin hanya izin lokasi untuk melakukan mungkin dalam hal tertentu, tapi mungkin dalam regulasi aturan yang sering terjadi adalah adanya konspirasi mungkin sehingga terciptanya perusahaan-perusahaan yang tidak mengambil haknya yang secara benar yaitu undang-undang. Ini yang termasuk yang banyak beberapa perusahaan-perusahaan juga yang sehingga menjadi persoalan masyarakat. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana regulasi atau pemerintahan yang ada, ya tentu kita tidak bisa menyebutkan secara satu persatu aturan-aturan tentang itu. Dan tentu bagaimana regulasi aturan pemerintah yang ada. Saya dulu pertanyaan dulu. Jadi kalau kita melihat secara komprehensif, secara umum, bahwa pemerintah banyak sekali regulasi aturan yang mengatur tentang eksistensi atau keberadaan tanah-tanah baik secara individu maupun secara korporasi ataupun yang ada di masyarakat. Ya tentu salah satunya ya ini bukan yang ini. Itu salah satu upaya pemerintah supaya lahan-lahan yang kita beli itu tidak lahan yang memiliki lahan tidak bisa sekarang dia difungsikan. Ini sebenarnya kasus-kasus atau kejadian yang sering terjadi adalah dalam skala besar perkebunan PT-PT
yang awalnya mungkin hanya izin lokasi untuk melakukan mungkin dalam hal tertentu, tapi mungkin dalam regulasi aturan yang sering terjadi adalah adanya konspirasi mungkin, sehingga terciptanya perusahaan-perusahaan yang tidak mengambil haknya yang secara benar, yaitu undang-undang itu peraturan. Ini yang termasuk yang banyak beberapa perusahaan-perusahaan juga yang sehingga menjadi persoalan masyarakat. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana regulasi atau pemerintahan yang ada, ya tentu kita tidak bisa menyebutkan secara satu persatu aturan-aturan tentang itu. Apa namanya, Pak? Ya, apa namanya ini? Semangat kali. Ya, bukan dulu bukannya, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Adinda Anwar, dan bisa jawabannya. Kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan sudah dijawab pemateri kita. Tambahannya selain pemerintah, ayo sama-sama kita lindungi lahan kita bersama. Ada undang-undang, ada peraturan, dan juga ada adat istiadat, dan juga ada Al-Quran dan hadis dari untuk menjaga itu. Sama-sama kita sampaikan ke masyarakat, sampaikan ke pacar masing-masing yang bagi jomblo, yang ayah-ayah jangan merasa. Yang sudah berkeluarga sampaikan di tetangga, ada undang-undang dan peraturan yang mengatur untuk melindungi pertanian dan pangan yang ada di Kabupaten Mandailing Natar khususnya. Ayo kita jaga bersama, kita sampaikan ini, jangan hentikan ilmu dan juga peraturan yang ada di tangan kita ini berhenti di tangan kita, sampaikan agar itu bermanfaat. Khairun nas yanfa'ul linnas. Sekian, terima kasih. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita adakan acara diskusi kita ini, sebagai tambahan informasi kepada kita semua, khususnya bagi pelaku-pelaku tani, bisa kita baca di dalam pasal 26 sebenarnya ada kewajiban pemerintah daerah melindungi petani yang tergabung dalam kelompok tani. Salam betul dan terima kasih kepada adik mahasiswa dan bapak-bapak, ibu-ibu selaku peserta pada sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bertemu di lanjutan acara selanjutnya dan semoga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.